Masa intens investigasi. Baru-baru ini, Kartika Putri mengumumkan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatannya. Ya, melalui unggahan di media sosial, istri Habib Usman bin Yahya ini pun mengatakan bahwa ia mengalami sakit selama kurang lebih seminggu. Hingga ia pun merasa lelah dengan jarum suntik. Bahkan beberapa potret yang diunggah memperlihatkan kondisi Kartika Putri yang cukup miris, di mana kulit wajahnya terkena penyakit yang begitu aneh. Lantas, seperti apa Kartika Putri mengungkap keadaannya kini, hingga ia pun harus menjalani perawatan intensif di Singapura. Di saat Kartika Putri mengabarkan dirinya terkena penyakit aneh, Dr. Richard Lee yang sempat berseteru dengannya terkait kasus pencemaran nama baik dan juga illegal access tampak memposting sebuah video lama saat ia berurusan dengan oknum, bahkan menuliskan caption tentang doa orang terzolimi. Benarkah postingan Dr. Richard Lee pun ada hubungannya dengan sakitnya Kartika Putri pada saat ini? Dan bagaimana pula tanggapan dokter spesialis kulit ketika melihat wajah dan juga mulut Kartika Putri yang banyak mengeluarkan ruam? Benarkah ia pun terkena penyakit autoimun? Jika menghubung-hubungkan antara Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee, tentunya kita pun semua masih ingat dengan perseteruan mereka atas kasus pencemaran nama baik pada 2021 silam hingga membawa Dr. Richard Lee pun menjadi tersangka. Lantas, seperti apa melihat kilas balik saat Dr. Richard Lee yang sempat ditangkap paksa oleh pihak berwajib dan dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan juga illegal access yang dilaporkan oleh Kartika Putri pada 2021 silam hingga momen penangkapan pada kala itu pun sempat membuat geger warganet. Dan benarkah anak sambung Kartika Putri sempat mengidap tumor di kakinya? Lalu, seperti apakah Kartika Putri mengungkap kondisinya pada saat itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, Kartika Putri tiba-tiba saja mengunggah postingan yang mengejutkan banyak orang, di mana ia pun terlihat terkena penyakit yang cukup aneh yang terjadi pada kulitnya. Ya, istri Habib Usman bin Yahya ini pun juga mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit selama kurang lebih seminggu dan merasa lelah dengan jarum suntik. Bahkan, potret-potret yang diunggah itu pun memperlihatkan kondisi Kartika Putri yang cukup miris, di mana kulit di bagian kening, hidung, bawah mata, pipi, bibir, dan juga mulutnya terlihat memerah dan melepuh. Buat yang tanya kenapa, aku belum tahu pasti kenapa. Doain aja ya semua. Udah seminggu ini membersamai Putri dengan kondisi muka dan mulutnya yang melepuh begini. Doain ya teman-teman, semoga bisa membaik. Bismillah ya Put. Semoga bisa dapat penanganan yang baik, ungkap Karput lewat unggahannya. Karput mengaku khawatir lantaran masih memberikan ASI untuk anaknya di saat ia pun harus berobat ke Singapura. Ini tanggal 20 Februari, aku mau
cepat sembuh, karena aku masih mengasihi anak aku. Khawatir kalau susah makan, asinya bakalan gak cukup. Jadi aku semangat buat cepat sembuh. Sampai akhirnya aku putusin buat berobat ke Singapura. Tulis Karput. Dan seperti apa pula di saat Kartika Putri yang mengabarkan dirinya terkena penyakit aneh. Dr. Richard Lee yang sempat berseteru dengannya terkait kasus pencemaran nama baik dan illegal access tampak memposting unggahan berisi sebuah video lama dan menuliskan caption tentang doa orang yang terzolimi. Benarkah postingan Dr. Richard Lee ada hubungannya dengan sakitnya Kartika Putri? Filter pakai apa juga gak nolong. Buat nanya kenapa infus setiap hari, ikhtiar aja biar sehat lagi. Ini sebuah kulit melepuh. Doain ya. Udah infus setiap hari, colok cabut. Udah bersahabat dengan jarum. Bismillah, doain semua. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Kalian semua yang akan mendapatkan ganjaran. Tak hanya di area wajah saja, luka melepuh itu pun juga sampai ke area lidah, pipi dalam, dan langit-langit mulutnya. Terlihat pula dari foto yang diunggahnya, lidah Kartika Putri di bagian sebelah kiri terlihat luka seperti melepuh. Sampai ke lidah, pipi dalam, sampai ke langit-langit mulut. Tulis Karput. Lantas seperti apa dokter spesialis kulit melihat kondisi Kartika Putri dengan banyaknya ruam di bagian wajah hingga di mulutnya? Kalau saya lihat sih ada memang lesi, kemerahan, eritema gitu. Di kulit sama sampai di lidah ya. Jadi ada di kulit sampai mukosa. Itu. Dan penyakit kulit itu kan ada banyak penyebabnya. Ada penyebabnya genetik, ada yang alergi kalau dermatitis kontak atau dermatitis alergi. Jadi kalau kita sentuh bahan tertentu jadi merah-merah. Terus ada karena penyebabnya infeksi, atau juga sekarang yang lagi banyak tuh penyebabnya imun atau autoimun tubuh. Di saat daya tahan tubuh rendah ataupun ada autoimun. Kalau ada infeksi itu biasanya kita harus periksa nih infeksi itu apakah dari bakteri tertentu atau dari virus. Nah kalau imun biasanya harus perbaiki imun. Jadi kondisi imun kita harus keadaan prima terus, stabil, dan memang ada pengobatannya sih. Faktor gaya lifestyle dan kebutuhan, pikiran mungkin juga berpengaruh di situ. Lalu, seperti apa menurut sang dokter penyakit yang dialami oleh Kartika Putri yang hingga kini pun belum bisa didiagnosis dengan pasti? Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya, dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Penyakit autoimun kan banyak ya, salah satunya bisa ke kulit seperti itu. Itu sebabnya kenapa mungkin Mbak Kartika dari Indonesia, terus habis itu pengobatan keluar, karena mungkin untuk mendapat diagnosa yang pasti ya. Dan mengenai seberapa besar skala berbahaya atau tidaknya, menurut sang dokter, dirinya pun belum bisa menegaskan apakah penyakit Kartika Putri ini bukan penyakit yang berbahaya ataupun penyakit berbahaya. Hal ini pun dikarenakan lantaran adanya beberapa penyakit kulit yang timbul dari efek penyakit lain, seperti halnya alergi hingga penyakit lainnya. Kalau ditangani cepat sebenarnya aman-aman saja. Kalau memang pure penyakit kulit. Tapi kadang-kadang ada penyakit kulit itu akibat dari penyakit yang lain. Bayang ya, jadi ada penyakit tertentu karena misalnya, oh saya penyakit ini A, salah satu gejalanya di kulit. Gitu, atau salah satu kadang-kadang contoh alergi ya. Alergi itu kan kadang-kadang kita cuma lihat di kulit.
Tapi kalau dia kena di saluran pernafasan, bikin kita gagal nafas kadang-kadang. Lantas seperti apa melihat kilas balik saat Dr. Richard Lee yang sempat ditangkap paksa oleh pihak berwajib dan dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan juga illegal access yang dilaporkan oleh Kartika Putri pada 2021 silam. Hingga momen penangkapan pada kala itu pun sempat membuat geger warganet. Aku dari Syaresta, jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, jika melihat ke belakang, tentu kita semua ingat bahwa Kartika Putri pun sempat berseteru dengan Dr. Richard Lee atas kasus pencemaran nama baik dan juga illegal access pada tahun 2021 hingga 2022 silam. Bahkan mengejutkannya, tepatnya di tanggal 11 Agustus 2021 lalu, warganet pun sempat dibuat geger dengan beredarnya sebuah rekaman amatir terkait penangkapan Dr. Richard Lee di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Tampak dalam video yang diunggah oleh akun media sosial milik sang istri, Reni Effendi, pihak berwajib yang bertugas menjemput membawa surat kelengkapan surat tugas. Namun, Dr. Richard Lee pun hanya duduk bersandar sembari melipat kedua tangannya. Tegaskan ingin menunggu kuasa hukumnya tiba, pihak kepolisian pun justru langsung membawa Richard ke Polda Metro Jaya. Alhasil, tarik-menarik pun tidak terelakkan. Bahkan, sang istri pun sampai menangis histeri dan berurai air mata karena tidak terima ketika sang suami dibawa ke Polda Metro Jaya. Atas penangkapan Dr. Richard Lee secara paksa itu, kala itu Kartika Putri pun sempat menjelaskan mengapa ia tetap berupaya untuk menindak Dr. Richard Lee ke ranah hukum. Meski begitu, Dr. Richard Lee pun akhirnya tidak ditahan karena dinilai tidak melakukan kejahatan. Hingga akhirnya Dr. Richard pun meminta pertanggungjawaban kepada Kartika Putri. Ya, saya rasa dengan adanya peningkatan status menjadi status tersangka sudah jelas gitu. Ada 2 alat bukti yang cukup dan juga tersangkanya juga 2 kasus. Yang saya tekankan lagi adalah katanya edukasi, kenapa yang diserang pribadi? Itu aja sih. Jadi buat saya sangat lucu. Apabila kita edukasi, tadi juga sempat disampaikan oleh pihak di dalam tadi, bahwa apabila kita edukasi, cukup menyebarkan ilmu tanpa menjatuhkan personal. Gitu. Dan itu juga yang dari awal memang saya tegakkan bahwa selama ini saya tidak pernah melarang, membuat dia sulit untuk mengedukasi, tidak pernah, bahkan tidak kenal. Tapi yang saya bingung adalah kenapa mengedukasi dengan menyerang saya secara pribadi, menyerang keluarga saya, menyerang agama saya, itu yang buat saya terganggu sekali gitu. Jadi kalau ditanya kenapa lapor, tadi juga ditanya juga kenapa saya melapor, apa yang saya tuntut. Ya saya melapor keadilan gitu, karena saya sudah berupaya tabayun, malah dibikin konten dan ngeledek. Dibully saya se-Indonesia kata dia. Ya buat orang yang tergiring opininya mungkin. Lalu saya somasi pertama dibikin konten, somasi kedua dibikin konten. Lalu saya laporkan ke polisi, dapat surat panggilan, dibikin konten. Alasannya apa Pak ditangkap? Pak, alasannya ditangkap apa Pak? Pak, tolong jelasin dulu Pak. Alasannya ditangkap apa Pak? Tolong dong Pak, jelasin dulu Pak. Alasannya apa? Kenapa Bapak tidak jelasin? Alasannya? Tolong Pak. Habis toilet saya ikut. Nanti dulu Pak, saya mau ke toilet dulu. Saya mau ke toilet dulu Pak. Kemudian kemarin sudah kita ke kediamannya, ya. Tanggal 7, jam 7 pagi kemarin kita sudah sampaikan itu mau kooperatif.
tetapi yang bersangkutan tidak mau, harus lengkap surat-suratnya lengkap. Sehingga jam 12 kita lengkap dengan membawa surat panggilan, kita bacakan, ada videonya kan sudah, ya dibacakan resmi. Jadi tidak ada sistem upaya paksa penangkapan. Yang bersangkutan memang sempat melawan, tapi kita jelaskan. Yang kita bawa ke sini tidak dapat. Alhamdulillah, malam hari ini klien saya tidak ditahan. Klien saya kooperatif, dijemput dia kooperatif, video beredar dia kooperatif. Saya tanya tadi, beliau dilayani dengan baik ya? Ya? Makan dengan baik, tidur juga dilayani dengan baik, beliau di situ, dan kemudian saya juga tanya ke mereka, diperlakukan dengan baik, dan klien saya juga ketika dimintai keterangan, diminta oleh penyidik, semuanya juga kooperatif dengan baik. Insya Allah kami akan berjuang di pengadilan untuk kasus yang hari ini dirilis terkait dengan dugaan menghilangkan barang bukti. Dan setelah selang beberapa bulan hebohnya penangkapan secara paksa oleh pihak kepolisian, Dr. Richard Lee pun telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah hingga ia pun memberikan keterangannya. Meski sempat geram atas tindakan yang tidak menyenangkan itu, Dr. Richard Lee pun justru mengaku bersyukur atas kasusnya tersebut, lantaran ia bisa membuktikan bahwa memang tidak bersalah. Bahkan, Dr. Richard pun juga menyampaikan beberapa ucapan terima kasihnya dan meminta Kartika Putri untuk melakukan hal seperti pernyataannya berikut ini. Saya nggak peduli sujud atau apa, tapi sampai sekarang kalian pernah dengar nggak 1 pun 2 tahun bersih tegang, kalian hitung berapa kali saya minta maaf? Tangan saya nggak cukup jarinya. Kalian hitung berapa kali dia minta maaf dengan saya? Setelah kejadian ini, akankah dia minta maaf? Kalau saya salah, oke. Saya terima dengan lapang dada dan terbuka. Setelah seperti ini, saya nggak bersalah, kayak gimana coba? Lantas, seperti apa anak sambung dari Kartika Putri yang merupakan anak sulung Habib Usman bin Yahya dari pernikahan sebelumnya yang ternyata sempat mengidap tumor di kakinya hingga Kartika Putri pun mengungkap kondisinya pada saat itu. Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selain kasus Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee yang dulu sempat memanas, di mana kini akhirnya meredam dengan sendirinya, Dr. Richard Lee pun mengaku tidak akan memaafkan Kartika Putri sampai kapanpun. Bahkan beberapa waktu lalu, Kartika Putri pun juga mengungkap sebuah kabar tidak menyenangkan, di mana putri sambungnya yang bernama Syarifah Syahra Tusawa atau Ipe terkena tumor jinak di kakinya. Sebagai orang tua, Karput dan Habib Usman bin Yahya pun sempat cemas. Namun, lantaran tumor itu jinak, operasi pun akhirnya dilakukan, di mana Ipe sendiri yang memilih agar operasi itu pun dilakukan setelah selesai sekolah. Lantas seperti apa kondisi anak sambung Kartika Putri saat ini? Nah, kemarin kita kondisi dengan waktu yang sangat mepet tuh sangat susah. Dan kalaupun bisa operasi, recovery-nya takes time lagi. Akhirnya dia istiqoroh, dia putusin bahwa Bun setelah belajar aja aku baru operasi karena ini juga kan tumor jinak, ya memang diangkat boleh nggak boleh. Makanya kemarin kita cek dulu gitu kan, karena alhamdulillahnya udah dicek tumornya tumor jinak dan juga memang insya Allah nggak berbahaya. Insya Allah aman, dan di sana juga kan bisa dikontrol karena ada adiknya Habib gitu. Jadi aku juga nggak ninggalin dia sendirian di negeri orang gitu, karena yang bikin lega adalah ada pamannya dia sendiri deketnya dia. Ada benjolan aja di kaki, tiba-tiba nggak nyaman, makin lama makin besar. Terus kalau udaranya dingin dia ngerasa ngilu yang luar biasa gitu, kayak gini. Jadi kan ini tulang nih, nah ini yang tumbuh ini yang kayak brokoli yang kecil itu
benjolan yang selama ini kayak ditanya-tanya nama kita ada apa nih benjolannya, kita pikir kan bengkak atau kelenjar gitu. IP anak yang Masya Allah juga ya, dia percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izinnya Allah, jadi dia menanggapinnya santai aja.